Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hidayat dari Prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam yang bernama Thariq bin Ziyad, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina MPDI. Nah, dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Thariq el Teutro atau Thariq yang memiliki satu mata. Namun, dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam terkenal yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Thariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walho bin Walfajun bin Nibergasin bin Walhas bin Yathuf bin Nasyau. Ia adalah putra suku As-Sodaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Thariq lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Thariq tidak diketahui secara pasti. Menurut Alwi Al-Atas, Thariq berasal dari keluarga muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata, dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan Kekhalifahan Bani Umayyah. Dalam biografi Thariq bin Ziyad diketahui pada hari Senin 3 Mei 711 Masehi, Thariq membawa 7.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Thariq atau Bukit Thariq. Thariq bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya kaget. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita pulang?" Tanya yang lain dengan pedang terhunus dan kalimat tegas. Thariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyebut panggilan jihad panglima perang itu dengan semangat berkobar. Nah, teman-teman, yang membuat pasukannya semangat yaitu karena ada pada pidato Thariq bin Ziyad, yang mana di belakang kita lautan, di depan kita musuh. Kita tidak dapat melarikan diri. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang ke bumi Andalusia untuk menjemput syahid atau meraih kemenangan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mundur, lautan akan menenggelamkan kita. Jika kita maju, musuh telah menanti kita. Kita hanya memiliki senjata. Jika kita tenggelam di laut, nama kita tercemar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa gentar di hati musuh. Jika kita maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat musuh takut. Syahid dan surga menunggu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar. Nah, setelah itu terjadilah pertempuran Guadalete atau Sutjuna. Mendengar pasukan Thariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara
dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya. Musa bin Nusair mengirim bantuan pada Torik hanya dengan 5.000 orang, sehingga total pasukan Torik hanya 12.000 orang. Pada hari Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 9 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalete. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Sejunah atau Pertempuran Guadalete. Julian dan beberapa anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslim datang bukan untuk menjajah tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya barisan tentara Roderick kacau. Torik memanfaatkan situasi ini dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di arus sungai Barbat. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Bagaimana ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti nama dengan Al-Gharb atau Barat. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berencana membawa pasukannya ke utara dan menaklukkan seluruh Eropa, sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka. Namun niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Torik pulang terlebih dahulu sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Setelah bertemu Khalifah, Torik bin Ziyad ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan mengembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, Suriah pada tahun 720 Masehi. Tidak diketahui banyak bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Torik bin Ziyad. Namun, Torik bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Torik bin Ziyad, yang mana hikmah ini akan menjadikan kita sadar bahwa selama ini terlalu takut untuk mengambil sebuah pilihan sukses. Yang pertama hikmahnya yaitu kita harus menguatkan motivasi diri kita dengan menyingkirkan penghalang-penghalang yang akan mempengaruhi keputusan kita. Tidak ada keputusan lain selain keputusan untuk sukses. Tidak ada sebuah keputusan untuk mundur atau menyerah. Keputusan untuk mundur atau menyerah adalah keputusan terburuk yang akan membuat kita menjadi pecundang sejati. Untuk itu, mulai sekarang kita harus berani keluar dari zona nyaman, memperkuat komitmen, dan selalu yakin bahwa jalan terbaik untuk meraih kesuksesan adalah dengan terus melangkah maju, dengan sebuah keyakinan bahwa kita akan mencapai sebuah kemenangan yang lebih berarti. Yang kedua, sukses itu tidak bisa sendiri, entah kita sebagai personal maupun organisasi. Kita harus menyatukan visi dan cara pandang kita tentang kesuksesan, seperti apa yang dilakukan oleh Panglima Torik dan bala tentaranya. Sungguh tidak mungkin kemenangan akan mereka raih jika mereka tidak memiliki visi dan cara pandang yang sama. Inilah contoh yang wajib kita tiru sebagai pemimpin, atau wajib memberikan motivasi dan pemahaman kepada teman-teman kita untuk senantiasa memegang teguh semangat dan visi yang telah dibangun. Kemenangan adalah tanggung jawab bersama. Sehebat apapun memimpin, tapi tanpa sebuah kerja tim yang solid, maka apa yang diusahakan sia-sia. Nah, mungkin itu saja
video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.